Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulin. Saya dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200074. Di sini saya akan memaparkan materi dari Ma'rifatullah dari bab 1 hingga bab 5. Selamat menyaksikan. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah terdiri dari yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah, yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah, yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah, yang keempat ada al-adillah ala wujudillah, yang kelima ada tauhidullah. Yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata a'rafa ya'rifu ma'rifah, yaitu mengenal. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah yaitu ada asma, nama-nama Allah, yang kedua ada sifat-sifat Allah, yang ketiga ada af'al, perbuatan Allah SWT yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Lalu yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah, yaitu cara menuju jalan Allah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah ada 3. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya ayat kauliyah yang bersumber dari hadis dan Al-Quran. Ayat kauniyah yaitu ayat-ayat dari Allah yang bisa kita jumpai di alam sekitar, pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam. Lalu ada metode Islam, terbagi menjadi 2, dalil nakli yang artinya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Lalu ada dalil akli, dalil yang berasal dari akal pikiran manusia, di mana akal pikiran manusia tersebut dapat menuntun manusia dalam memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada melalui metode selain Islam. Yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu yang dijelaskan dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 55. Lalu ada ragu-ragu dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 55. Dan berakhir kufur dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah. Al-manawi min ma'rifatullah yang berarti penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat, lalu ada maradu asyubhah. Maradu syahwat terbagi menjadi 5. Yang pertama ada al-fisku, yaitu fasik. Ada orang-orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua ada al-kibru. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga ada az-zulmu, yang berarti kezaliman. Lalu ada al-kizbu, kedustaan adalah sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Lalu ada maradu asyubhah, diantaranya ada al-jahlu, yaitu kejahilan atau kebodohan, adalah tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Lalu ada al-irtijab, keraguan-raguan disebabkan karena cerdiknya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dan kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga ada al-inhirat, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuturnya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Yang terakhir ada al-ghaflah, kelalaian.
Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Yang keempat, ada al-dalilah ala wujudillah, yang berarti bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama ada ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Secara bahasa fitrah artinya ada al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Lalu yang kedua ada al-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Maksud di sini adalah dalil yang dapat diindra, bukti-bukti kebenaran Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Contohnya adalah perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Dijelaskan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 27. Lalu yang ketiga ada ad-dalilul akli, dalil yang tepat oleh akal. Akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Bahkan ada teori sebab dan teori keteraturan. Teori sebab adalah segala sesuatu pasti ada sebab yang melantar belakanginya. Lalu ada teori keteraturan, alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Quran surat As-Saffat ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Yang keempat ada ad-dalilun naqli, dalil yang membuktikan akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci dan dalil yang membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yang kelima, ad-dalulat, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 120. Yang kelima ada tauhidullah, yang artinya mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Lalu secara istilah syar'i, maka tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Tauhidullah terbagi menjadi 4, ada rububiyatullah, mulkiyatullah, goyatan, dan ilahan mabuzah. Rububiyatullah yaitu tauhid rububiyatullah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Di antaranya ada Kholikon yaitu keesaan Allah sebagai pencipta. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya Kholik, pencipta. Tidak ada yang mengiringi atau membanyu Allah dalam segala penciptaannya. Lalu yang kedua ada Rozikon, keesaan Allah sebagai pemberi rizki. Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Yang ketiga ada Malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Dia gunakan untuk mengonfirmasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah itu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 30 yang berbunyi, wahai Musa, sungguh akulah Allah, Rabb semesta alam. Dan dalam Quran surat yang namanya dan bahwa dia yang bernama Allah adalah Rabb bagi semesta alam.
Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua ada mulkiyatullah, yaitu berasal dari kata malika yang meliku, yang artinya memiliki, berkuasa penuh atas dimiliki. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nas ayat 2. Di antaranya yaitu ada waliyan, yaitu pelindung dan pemimpin. Yang kedua ada hakiman, pembuat hukum. Yang ketiga ada amiran, pemerintah. Yang ketiga ada goyatan, yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban yang mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju. Yang terakhir ada ilahan ma'buza, yang artinya Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buza, Tuhan yang disembah, ini menjadikan indikasi bahwanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah disembah. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengenali sifat-sifat Allah atau ma'rifatullah agar kita lebih taat kepada Allah, mengetahui dengan baik sifat Allah. Sebagaimana kita harus mengenali seorang manusia untuk mengenali sifatnya agar lebih dekat. Tentu jika kita ingin lebih dekat kepada Allah, kenali sifat-sifatnya, taati aturan-aturannya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.